Belum banyak pengalaman, tapi udah diminta buat manage project. Gue juga pernah mengalaminya. Enaknya, gue jadi belajar banyak. Gak enaknya, gue jadi banyak melakukan kesalahan sepele yang bikin gue down dan projectnya kurang berjalan dengan mulus. Di video ini gue akan share 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh project manager pemula, penyebabnya, dan gimana supaya lo bisa menghindarinya. Let's go! Kesalahan pertama, nggak paham tujuan dari project-nya. Maksudnya gimana? Penyebabnya adalah user kita sering minta kita untuk melakukan sesuatu dan kita nggak mengklarifikasi kenapa sih kita diminta untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, lo diminta sama user lo untuk menjalankan sebuah project campaign. Tapi user lo nggak menjelaskan sebenarnya apa sih ekspektasi dari campaign ini, dan juga lo terlalu malu untuk mengklarifikasi sama user sebenarnya apa sih tujuannya. Solusinya apa? Solusinya adalah sebelum kita itu mengeksekusi sebuah project, kita harus paham dulu konteks dari project tersebut. Apa sih maksudnya konteks itu? Yaitu adalah kita paham kenapa sih kita punya project ini. Apakah let's say di dalam konteks campaign yang pengen kita tingkatkan adalah brand awareness, jumlah transaksi, atau menambah jumlah user. Dan kenapa ini semua penting? Karena tujuan dari project kita ini akan sangat menentukan ke depannya campaign kita ini bentuknya akan jadi seperti apa, butuh budget berapa, dan juga membutuhkan waktu berapa lama. Makanya penting banget kita klarifikasi dulu di awal mengenai tujuan dari project ini. Kesalahan yang kedua adalah tidak menentukan ruang lingkup dari project. Ini kesalahan yang dulu sering gue lakukan karena gue berfokus terhadap kerjain aja dulu, baru kita pikirin lagi nanti kemudian. Kenapa ini terjadi? Karena kita sering berasumsi bahwa semua orang sudah sepaham bahwa ruang lingkup dari project ini tuh sama. Sayangnya ini tidak selalu kenyataannya. Contohnya adalah kita berasumsi bahwa campaign yang perlu dilakukan adalah online campaign. Padahal karena ini adalah sebuah bulan yang penting, kamu juga diminta untuk menjalankan offline campaign. Mungkin si user udah berasumsi bahwa ya lo tahu sendiri lah ya, bulan ini kan bulan yang penting, makanya campaign-nya nggak mungkin campaign yang cuma campaign online aja. Sedangkan kita berasumsi bahwa kan dari bulan-bulan sebelumnya campaign kita ini online-online aja. Nah, inilah yang seringkali membuat kita ini jadi nggak clear dan tidak sepaham mengenai ruang lingkup dari project tersebut. Makanya solusinya adalah perjelas dulu nih, ruang lingkup dari project kita itu apa aja. Caranya gimana? Kita itu mengklarifikasi sama si user tersebut tentang beberapa pertanyaan kunci. Misalnya, pertama, apakah kita ini akan dibantu oleh vendor? Karena ketika kita dibantu oleh vendor akan ada biaya tambahan, tapi juga pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih sedikit atau mungkin jadinya beda dibandingkan kalau kita harus mengerjakan secara langsung. Apakah campaign-nya ini hanya online atau offline juga? Karena kalau misalnya kita membutuhkan offline campaign, dibutuhkan juga koordinasi dengan tim di lapangan yang mungkin bisa memakan waktu cukup banyak. Dan channel apa aja nih yang perlu dipakai? Dengan asumsi kita ini pengen melakukan offline. Kalau kita hanya menggunakan billboard versus kita misalnya melakukan event, itu akan menjadi sangat-sangat berbeda. Makanya diperjelas dulu nih, ruang lingkup dari project kita seperti apa. Kesalahan yang ketiga adalah tidak memetakan stakeholder sejak awal. Setiap kali gue ngisi training tentang project atau stakeholder management, jarang banget ada orang yang sudah melakukan ini, biarpun mereka sudah berpengalaman. Nah, emang kayak gimana sih kesalahannya? So, penyebabnya adalah karena kita ngerasa ini tuh nggak perlu. Kita berasumsi bahwa setiap orang itu pasti akan ada di perusahaan dan mendorong kita dan membantu kita untuk menyukseskan project-nya. Nah, karena kita berasumsi bahwa kita menjalankan sebuah goal bersama, maka orang-orang pun juga akan membantu, dan karena kita satu perusahaan, kita akan punya cara kerja yang sama. Padahal, kenyataannya nggak seperti itu. Terutama kalau lo sering kerja sama orang-orang yang berbeda domainnya dengan domain lo sekarang. Misalnya lo mungkin punya kecenderungan untuk lebih suka meeting, tapi mungkin stakeholder lo itu tipe orang yang nggak suka meeting, dan kalau misalnya mau meeting sama mereka, jadwalin waktunya susah banget, dan kita harus nyiapin pre-read yang panjangnya panjang banget. Nah, dengan kita paham stakeholder kita juga jadi lebih paham mengenai bagaimana sih caranya kita bisa kerja dengan baik sama mereka. Maka dari itu, petain dulu siapa aja stakeholder yang akan terlibat di project kita, pahamin kenapa sih mereka pengen terlibat di project ini, dan cari tahu cara kerja mereka itu seperti apa. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan stakeholder kita, dan kita bisa memimpin project dengan lebih efektif. Misalnya ketika kita harus align sama marketing manager, kita bisa tanya,
Kira-kira si marketing manager ini ekspektasinya apa ya terhadap kita di dalam project ini? Seberapa hands-on dia akan terlibat? Dan style kerja dia ini seperti apa sih? Apakah dia tipe yang pengen dilibatkan dari awal sampai akhir? Atau dia tipe yang kecenderungannya lebih hands-off? Itu akan ngebantu kita untuk bisa memanage project dengan lebih efektif. Jangan sampai stakeholder kita anxious karena kita nggak sering-sering kirim status update, padahal dia tipe yang pengen banget sering-sering diupdate seiring berjalannya project. Kesalahan yang keempat adalah ketika kita merasa lemah karena nggak punya otoritas. Ini terjadi karena kita ini punya asumsi bahwa untuk memberikan pengaruh, maka kita ini perlu punya jabatan atau perlu punya orang yang reporting directly sama kita. Nah, contohnya adalah kita ngerasa minder ketika kita harus meminta bantuan ke tim bisnis untuk mengalokasikan budget buat campaign ini. Karena tim bisnis itu biasanya tidak reporting langsung ke project manager dan kita di sini meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita merasa kayak pantas nggak ya gue meminta hal ini dari mereka? Kan gue bukan atasan mereka. Nah, solusinya di sini adalah kita memposisikan diri kita ini sebagai pelayan. Maksudnya bukan berarti kita sebagai budak ya, yang dimana kita ini akan nurut-nurut aja setiap kali disuruh apa. Tapi tujuan kita di sini adalah gimana kita ini bisa membantu supaya goal bersama ini bisa tercapai. Prakteknya seperti apa? Ketika kita meminta budget ke tim bisnis, di sini posisi kita bukan menyuruh, melainkan kita membantu tim bisnis untuk mencapai KPI dari bisnis mereka atau KPI yang memang kita set sebagai perusahaan. Maka dari itu, nggak usah ragu buat kita itu minta tolong, karena kita ini minta tolong demi kebaikan bersama dan kesuksesan kita bersama. Kesalahan yang kelima adalah nggak enakan untuk bernegosiasi. Kita seringkali merasa bahwa kita ini masih bawahan, kita ini masih junior, ya udahlah kita nurut-nurut aja. Dan ketika dari atas memberikan arahan, udah pasti tuh arahannya benar. Padahal, contohnya nih misalnya kayak gini. Manajer meminta kita untuk memajukan timeline dari campaign. Dan kita tahu bahwa artinya kita ini harus kerja lembur, dan mungkin harus membuat banyak orang lembur juga atau kerjanya jadi terburu-buru. Solusinya di sini adalah kita ini menyampaikan opini, tapi at the same time kita juga terbuka dengan masukan. Karena bisa jadi marketing manager ini memajukan timeline bukan karena dia itu psycho, tapi karena misalnya ada tuntutan dari pihak manajemen atau misalnya ada kondisi market yang mengharuskan kita ini bergerak dengan lebih cepat. Cara ngomongnya kurang lebih seperti ini. Kak, terima kasih ya inputnya. Saya paham dengan adanya permintaan khusus dari pihak manajemen untuk memajukan timeline. Sebenarnya kita bisa sih melakukan ini. Hanya saja mendingan kita fokus di online karena kita ini lebih fleksibel secara jadwal. Maka dari itu, sebaiknya kita jangan memajukan timeline nih, karena dengan memajukan timeline akan jadi terburu-buru sehingga eksekusinya tidak maksimal. Tapi kalau misalnya ternyata ada konteks lain yang saya nggak aware dan kakak bisa share, monggo banget kak, karena siapa tahu kita bisa ketemu di tengah-tengah. Nah, jadi kita sampaikan concern kita, tapi kita terbuka juga kalau misalnya ternyata memang ada keharusan dan kita perlu menyesuaikan rencana kita. Jadi, mulai dengan negosiasi aja dulu. Kesalahan yang keenam adalah kita ini stuck di project yang sama di waktu yang lama. Seringkali ini terjadi karena alasan yang bagus. Karena orang-orang di sekitar kita suka buat kerja sama kita sehingga kita ditahan di project yang sama terus. Tapi mungkin kita bosen. Karena at one point project-nya akan gitu-gitu aja. Penyebabnya kenapa? Karena kita nggak sadar bahwa kita ini perlu ganti project. Kalau lu datang ke video gue yang pertama, di situ gue menjelaskan bahwa project itu sifatnya temporer. Jadi kalau lo sudah mengerjakan project, tapi mengerjakan itu terus-menerus sampai bertahun-tahun, mungkin lo sudah bukan mengerjakan project, tapi mengerjakan operations. Nah, ini dia nih, contohnya adalah ketika kita menjalankan campaign dengan baik sehingga kita disuruh mengerjakan campaign selama 3 tahun dan kita stuck terus di situ. Nah, solusinya apa? Solusinya di sini adalah menyampaikan opini kita, menyampaikan aspirasi karir kita, but at the same time juga memberikan solusi. Karena jangan sampai untuk mengakomodir kebutuhan karir kita, campaign-nya malah tidak berjalan dengan baik. Kurang lebih ini cara ngomongnya. Kak, terima kasih ya sudah percaya sama aku untuk memegang campaign ini selama 3 tahun terakhir. Walau aku suka, aku kedepannya ada aspirasi untuk fokus di product development. Nah, aku kepikiran, gimana kalau kita cari pengganti aku, sehingga aku bisa mulai dengan mencari kandidat dengan lowongan kerja internal. Selama proses transisi, aku akan kawal terus untuk memastikan transisinya berjalan dengan mulus. Tapi kalau memang kakak ada pertimbangan lain, let me know aja. Dari sini kita menyampaikan bahwa kita punya aspirasi untuk mencoba hal lain. At the same time, kita pengen memastikan bahwa aspirasi kita ini tidak menghambat proses bisnis. Itu dia 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh project manager pemula. Dari 6 kesalahan itu, mana kesalahan yang pernah lo buat? Tolong tulis di komen sehingga nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Kalau misalnya lo pengen memperdalam skill project management, lo boleh tonton video ini di mana gue ngejelasin cara melakukan project planning dari awal, atau video ini in case lo penasaran seperti apa sih sertifikasi PMP itu dan gimana manfaatnya terhadap pengembangan lo sebagai seorang project manager. See you next time.